Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Ayu Sulistiawati dari kelas C11 dengan dosen pengampu Bu Widi Astuti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 23. Apa itu pajak penghasilan pasal 23? Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Umumnya, penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa dan pemberi penghasilan. Dalam PPh pasal 23 terdapat pembayaran, pelaporan, dan bukti potong PPh pasal 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Objek PPh pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK nomor 141 PMK 03 2015. Prosedur pembayaran dan pelaporan PPh pasal 23 diatur secara khusus dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Yang pertama ada pembayaran pajak penghasilan pasal 23. Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong yang kemudian menyetorkannya melalui bank persepsi atau ATM, teller bank, fitur pajak online, di online pajak, dan lain-lain yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Namun, agar dapat melakukan pembayaran pajak, Anda harus membuat ID billing terlebih dahulu. Yang kedua ada bukti potong PPh pasal 23. Sebagai tanda bahwa PPh pasal 23 telah dipotong, pihak pemotong harus memberikan bukti potong atau rangkap ke-1 yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut, dan bukti potong atau rangkap kedua pada saat melakukan e-filing pada pajak PPh pasal 23 di online pajak. Yang ketiga ada pelaporan pajak penghasilan pasal 23. Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT masa PPh pasal 23. Lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak online atau e-filing gratis di online pajak. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Jika sebelumnya perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh pasal 23 dilakukan secara terpisah-pisah, kini ketiga hal tersebut bisa dilakukan dengan satu aplikasi online pajak yang terintegrasi, mudah, otomatis, dan lebih cepat. Terdapat tarif pajak penghasilan pasal 23 dan objeknya. Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif dan objek PPh pasal 23. Yang pertama, tarif 15% dari jumlah bruto atas yang pertama ada dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti. Yang kedua ada hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 23. Yang kedua ada tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Yang ketiga, tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Yang keempat, ada tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 03 2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Yang kelima, bagi wajib pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23.
Yang keenam ada jumlah bruto. Bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Tidak termasuk yang pertama ada pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan penggunaan jasa. Pembayaran atas pengadaan atau pembelian barang atau material atau dibuktikan dengan faktor pembelian. Pembayaran kepada pihak kedua atau sebagai perantara untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga atau dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis. Yang terakhir, pembayaran penggantian biaya atau reimbursement, yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga. Selanjutnya terdapat pihak pemotong dan pihak yang dikenakan. Tidak semua pihak dapat dikenakan ataupun memotong PPh pasal 23. Pihak-pihak tersebut hanya mereka yang masuk pada kelompok berikut ini. Yang pertama, pihak pemotong PPh pasal 23. Ada badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 ada wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT. Bagaimana jika tidak memotong pajak penghasilan pasal 23? Pada dasarnya, siapa saja bisa memotong PPh atas jasa, asalkan memiliki NPWP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jika penerima jasa tidak memotong PPh 23, bagi penerima jasa tidak ada keharusan untuk membuat bukti potong sendiri. Jadi, umumnya yang harus memotong PPh pasal 23 adalah pembayar atau pemberi kerja yang mengorder, sedangkan yang memberikan jasa atau penerima uang menerima sebesar net dikurangi PPh 23 yang telah dipotong. Jadi, bila penerima jasa tidak memotong PPh pasal 23, maka bagi si pemberi jasa paling tidak ada kredit pajak dalam SPT badan nantinya. Jika pribadi dan tidak memotong PPh pasal 23, maka tidak ada risiko sanksi perpajakannya, kecuali kredit pajak di SPT badan nantinya, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya. Selain itu, terdapat pengecualian pajak penghasilan pasal 23. Pemotongan PPh 23 dikecualikan atas yang pertama, penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank, yang kedua, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hal opsi, yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat tertentu. Yang keempat, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Yang kelima, bagi perseroan terbatas. Yang keenam, bagi bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komoditer. Yang ketujuh, SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Yang kedelapan, penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan. Terdapat objek pajak.
Yang pertama, penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah atau bangunan seperti sewa kendaraan atau sewa sound system. Yang kedua, penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain seperti jasa perbaikan, jasa kebersihan, jasa catering, dan sebagainya. Yang ketiga ada dividen, keempat bunga, kelima royalti, yang keenam hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi. Terdapat juga tarif umum. Cara penghitungannya yaitu 2% dikali jumlah bruto atau tidak termasuk PPN. Jika rekanan tidak memiliki NPWP, maka diberlakukan tarif 100% lebih tinggi. Terdapat contoh studi kasus. Perhitungan PPh 23 atas dividen. PT X membagikan dividen yang berasal dari cadangan laba ditahan sebesar 40 juta rupiah kepada pihak-pihak yang memiliki penyertaan modal sebagai berikut. NPWP yang diketahui pada pemegang saham PTA, kepemilikan saham sebanyak 25%. Yang belum memiliki NPWP pada PTB dengan 16%. Yang diketahui pada PTC dengan 20%, yang diketahui dengan PTD dengan kepemilikan saham sebesar 30%. Maka PPh 23 yang terutang atas dividen yaitu yang pertama, tidak ada PPh 23 atas dividen yang terutang oleh PTA karena kepemilikan saham minimal 25% dan berasal dari cadangan laba ditahan bukan merupakan objek PPh 23. Namun apabila dividen yang dibagikan bukan dari cadangan laba ditahan, maka tetap dikenakan PPh 23 atas dividen. Yang kedua, PPh 23 atas dividen yang terutang oleh PTB sebanyak 16% dikali 40 juta dikali 15% dikali 200% adalah 1.920.000. Yang ketiga, PPh 23 atas dividen yang terutang oleh PTC sebanyak 20% dikali 40 juta dikali 15% sama dengan 1.200.000. Yang keempat, tidak ada PPh 23 atas dividen yang terutang oleh PTD karena kepemilikan saham minimal 25% dan berasal dari cadangan laba ditahan bukan merupakan objek PPh 23. Namun apabila dividen yang dibagikan bukan dari cadangan laba ditahan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.